Assalamualaikum Pak Abdul Muthalib. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, kami meminta waktu Bapak sejenak untuk wawancara tentang eksplorasi penyebab masalah di PPG Daljab Gelombang kedua kategori 1 ini. Untuk pertanyaan pertama Bapak, dimulai dari saya dulu. Saya Siti Dini Novita Lubis dari SMA Negeri 1 Tenom Kabupaten Aceh Jaya. Pertanyaan pertama adalah Bapak, apa penyebab merendahnya motivasi belajar siswa menurut Bapak? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami Haji Abdul Muthalib SPD, pengawas pembina SMA Negeri 1 Tenom sekaligus pengawas SMA Kabupaten Aceh Jaya yang meliputi 8 sekolah. Baiklah, kita menanggapi yang disampaikan oleh Bu Dini tadi tentang hal sahih kita ketahui secara menyeluruh minat belajar daripada siswa kurang. Menurut kami ada beberapa hal yang pertama adalah kita lihat selama terakhir anak-anak sungguh rata-rata minat belajarnya itu sangat menurun. Disebabkan karena pengaruh globalisasi dan media sosial. Yang hari ini kalau kita lihat di sekolah-sekolah kita membatasi tentang media sosial, dalam hal ini HP, namun setelah anak kita lepas dari proses belajar mengajar di sekolah, anak-anak langsung dia berhubungan dengan media sosial HP tadi. Oleh karenanya, bila pada hari ini lepas dari keluarga dan lingkungan, ini adalah dapat menyebabkan faktor utama rendahnya minat belajar siswa. Kemudian faktor yang kedua yaitu lingkungan. Lingkungan, kalau anak itu siswanya rendah, otomatis anak-anak kita ini agak sedikit kurang peduli terhadap pendidikan. Oleh karenanya kami selaku pengawas selalu mengenjot melalui kepala sekolah, kiranya di sekolah di samping adanya pembelajaran di pagi hari dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau ekskul yang lainnya di sekolah yang bisa berdampak terhadap perubahan mutu pendidikan ke depan. Demikian. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa penyebab siswa SMA ini ada yang belum mampu membaca dengan baik? Jangankan dengan bahasa Inggris, bahasa Indonesia saja susah membaca. Kira-kira menurut Bapak apa penyebab yang terjadi Bapak? Ya, terima kasih. Ini sangat baik pertanyaannya dan sudah sangat bagus. Saya hari ini di pengawas lebih kurang sudah memasuki ke umur ke-10 sebagai pengawas, 10 tahun maksud saya. Di PNS atau guru 33 tahun. Secara menyeluruh saya baca dan saya lihat hari ini memang bukan kita menyalahkan satu sama lain, tapi basic kita lihat terutama sekali teman-teman kita di SD ini adalah agak sedikit kurang kepedulian terhadap baca tulis kepada siswa. Bahkan hari ini saya ada cucu 4 sekolah di SD Min. Jadi di sana targetnya hanya PR. Yang kerjakan PR itu adalah orang tua itu sendiri. Oleh karenanya basic di sekolah adalah SD, SMP, tempat awal anak dapat melatih membaca. Saya memberi contoh cucu saya sendiri. Saya minta kepada mamanya kiranya dapat
diberikan pelajaran utama tentang membaca, karena membaca adalah kunci kesuksesan untuk dia mengetahui atau pintu untuk dapat dia mengetahui yang lainnya. Nah, oleh karenanya ada beberapa sekolah yang saya harapkan kepada kepala sekolah seperti SMA 1 Indrajaya, ini ada guru-guru khusus. Kita lihat bila ada anak-anak yang kurang mampu untuk membaca, kita kumpulkan dalam satu ruangan untuk kita latih cara membaca yang benar dan yang baik, yang sehingga tidak menyusahkan guru-guru bidang studi yang lain untuk menerapkan pembelajaran. Karena kalau guru-guru bidang studi seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematik, fisika, kimia, dan lainnya, dia tidak membutuhkan waktu yang banyak untuk melatih secara ekstra terhadap siswa kita. Demikian, Bu. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, bagaimana pendapat Bapak tentang kurangnya relasi atau hubungan yang terjalin antara guru dengan siswa dan orang tua siswa ini yang berdampak pada pembelajaran dan pendidikan siswa itu sendiri? Terima kasih. Ini pertanyaan yang ketiga, sangat bagus juga. Tapi kalau kita lihat, kita di Aceh Jaya secara rata-rata hubungan siswa dengan guru itu memang baik. Kita lihat yaitu berhasilnya siswa yaitu dalam berbagai macam event, termasuk O2SN dan kegiatan-kegiatan perlombaan lainnya, baik yang dilaksanakan oleh sekolah maupun tingkat kecamatan dan kabupaten, bahkan ke provinsi. Anak kita di Aceh Jaya, khususnya di tingkat SMA SMK se-Kabupaten Aceh Jaya, tiap tahun pernah kita kirim anak kita itu mewakili dalam berbagai macam event. Namun kita lihat, kita tidak menafikan masih ada di sekolah-sekolah hari ini yang relasi gurunya itu dengan siswa kurang harmonis. Ini yang pertama, faktornya adalah masih ada di sekolah hari ini seorang guru bahasa Inggris mengajar mata pelajaran yang lain. Jadi relevansi mata pelajaran yang dimiliki oleh guru itu ini dapat melenceng terhadap program sebagaimana yang tertera di RPP. Karena dia harus menguasai bahan dulu sebelum masuk kelas. Jadi oleh karenanya, karena kita hari ini pemerintah belum mampu menyediakan guru secara menyeluruh di setiap SMA, SMK, makanya ini faktor utama yang menyebabkan siswa rata-rata memang di Aceh Jaya tingkat kepedulian daripada orang tuanya itu masih kurang terhadap keberlangsungan pendidikan anaknya. Artinya apa? Rata-rata orang tuanya itu anak sekolah kurang kontrol dari orang tua. Oleh karenanya ini adalah merupakan juga faktor yang bisa menyebabkan kurangnya relasi antara siswa guru di sekolah. Kemudian yang ketiga, tidak, tapi secara umum di Aceh Jaya 60% siswa kita itu rata-rata malam boarding di pesantren, pagi harinya dia adalah di sekolah. Jadi oleh karenanya kalau persentase relasi siswa dengan guru saya lihat di Aceh Jaya bisa kita kategorikan sekitar 40% yang masih kurang. Ini terus kita bina pelan-pelan sehingga tahun demi tahun grafik ini bisa terus meningkat dan bisa menuju peningkatan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah. Terima kasih. Oke, baik Pak. Untuk teman-teman lain, Bapak Ibu silahkan bertanya ke Bapak pengawas kita. Izin Pak bertanya. Terima kasih. Nama saya Erwanto Nebaho dari SMA Negeri 2 Tanah Putih, Ujung Tanjung,
Rohil, rekan hilir. Saya mau bertanya Pak, apakah penyebab guru belum melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RPP? Terima kasih. Pak Wanto, pertanyaannya sangat bagus. Tapi kalau lihat tingkat persentase pertanyaan Bapak ini adalah sekarang rata-rata guru kita ini, terutama sekali sekolah yang binaan saya, ini saya selalu menuntun kepada guru, kiranya setiap guru masuk wajib membawa perangkat pembelajaran dalam hal ini RPP atau modul dalam kurikulum Merdeka, yang sehingga dengan adanya RPP itu adalah merupakan rambu utama guru untuk memberikan pelajaran. Tapi kita tidak menafikan masih ada melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, artinya setiap pembelajaran tidak diiringi dengan RPP, masih ada. Guru-guru kita itu yang tidak relevan, artinya masih ada guru fisika yang mengajar biologi, masih ada guru bahasa Indonesia yang mengajar sejarah, atau sebaliknya dan sebaliknya. Ini yang faktor yang rata-rata di situ, karena kalau kita genjot guru-guru kita, dia selalu, Pak, saya menyiapkan perangkat pembelajaran saya dulu. Setelah itu nanti akan saya siapkan perangkat pembelajaran tambahan yang diberikan oleh kepala sekolah. Nah, jadi karena mungkin kita nanti kontrol kita tidak setiap hari ke sekolah itu, seperti saya sampaikan tadi, saya adalah memiliki 8 sekolah yang geografi sekolah luar biasa, titiknya itu lebih 100 kilo lebih saya harus menempuh ke sekolah sasaran. Nah, jadi ini keteledoran kami pengawas juga saya akui, yang sehingga teman-teman kita masih menggunakan pembelajaran tanpa ada RPP. Tapi Bapak Kacapdin setiap tahun, seperti tahun kemarin, kita terus menggali melalui verifikasi perangkat pembelajaran guru. Seperti Bu Dina ini pernah merasakan, kita melakukan verifikasi di kantor Capdim, dan juga diiringi oleh pengawas pembina ke sekolah masing-masing, yang sehingga kita tuntut guru pada saat proses belajar mengajar berlangsung wajib membawa RPP. Tapi masih ada juga, Pak, saya tidak menafikan masih ada teman-teman kita yang belum begitu sempurna membawa RPP dalam pembelajaran, karena faktornya seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Irwanto. Terima kasih. Oke Pak, mungkin pertanyaannya lanjutan Pak ya. Apakah ada pelatihan Pak pembuatan perangkat pembelajaran Pak yang disediakan oleh pihak terkait Pak? Terima kasih. Pelatihannya. Ya, terima kasih. Kita secara regional di provinsi ini ada, Pak, tapi persentasenya itu masih sangat kecil, ya kan? Karena mereka ini mungkin saya lihat di tingkat provinsi melaksanakan kegiatan itu yaitu copy paste tahun lalu, Pak. Jadi di raker-raker pengawas kita memberikan masukan seperti yang Bapak maksud tadi, yang sehingga yang berkewajiban seperti dalam hal ini yaitu Bapak Kabid pembinaan SMA, kiranya dalam pelatihan-pelatihan ke depan adanya pelaksanaan kegiatan yaitu tentang pelaah RPP atau menyempurnakan perangkat pembelajaran guru. Nah, kalau kita di Aceh Jaya ada tahun ini kalau tidak salah saya ada 4 mata pelajaran yang sudah dicoba tahun ini untuk materi tentang pengkajian RPP di dalam pelatihan mata pelajaran, seperti hari ini kimia kalau tidak salah saya kemarin, dengan kalau nggak salah bahasa Indonesia, yang sebagai pengasuh itu adalah dosen kita dari USK pada Aceh, Pak.
Oke Pak, terima kasih Pak. Mungkin dialihkan ke teman yang lain Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Muksalmina Pak. Saya dari Aceh Utara Pak. Bertugas di SMA Negeri 1 Syamtalera Bayu. Ya. Yang ingin saya tanyakan Pak, sekarang kan dunia ini kan masih makin canggih Pak. Iya betul. Begitu juga dengan teknologi. Kira-kira dalam pemanfaatan teknologi tersebut, apa saja kesulitan guru ini dalam mengaplikasikan teknologi tersebut membawa kepada pembelajaran di kelas, Pak? Kesulitan apa yang guru rasakan saat menggunakan teknologi dalam pembelajaran, Pak? Ya, terima kasih. Untuk kita lihat kombinasi guru dalam menyampaikan pembelajaran melalui IT, ini kita lihat memang kendala-kendala yang didapat, terutama sekali kalau kami di Aceh Jaya, secara menyeluruh geografisnya itu belum semua bisa terkonek dengan internet yang sempurna, karena ada beberapa sekolah yang di pedalaman. Tapi kalau yang seperti SMA Tenom ini hampir kita sebut sekolah yang sempurna, karena ketahui mereka ini sudah 2 kali mendapat akreditasi A kemarin, dan setiap tahun dalam 3 tahun terakhir ini anak-anak selalu lulus di perguruan tinggi negeri yang favorit itu terus meningkat. Nah, namun seperti kita sampaikan tadi, masih ada juga guru-guru kita yang terkendala dalam menyampaikan mata pelajaran itu melalui IT. Pertama sekali yaitu rata-rata saya lihat masih ada guru-guru kita yang keluaran, artinya bahasa kata itu ya tahun-tahunnya itu ya, tahun kelahirannya itu yang umur-umur 50 ke atas itu ini agak sedikit kikuk dia tentang itu satu. Kemudian yang kedua yaitu keterbatasan sekolah dalam persiapan IT. Artinya kepala sekolah pelan-pelan, kalau kami di Aceh Jaya tingkat jumlah siswanya itu SMA Tenom itu adalah merupakan peringkat pertama memang di Aceh Jaya jumlah siswanya, tapi masih 300. Jadi maksud saya dengan jumlah siswa yang terbatas itu sumber dana bosnya itu sangat sedikit, yang sehingga kepala sekolah agak susah menyiapkan perangkat IT-nya itu secara artinya dia harus secara bertahap menyiapkan perangkat IT-nya itu. Karena kami di Aceh Jaya untuk dana pendidikan itu hanya semata-mata melalui dana BOS, tidak ada dipungut dana komite dan lain-lain dan sebagainya. Makanya kepala sekolah lambat laun setiap per semester itu menyiapkan atau per triwulan itu menyiapkan perangkat IT-nya itu secara bertahap. Kalau di SMA Tenom saya lihat hampir 60% guru-guru kita itu menggunakan perangkat IT. Namun yang mendapat kendala adalah teman-teman kita tadi yang belum bersahabat dengan perangkat IT. Tapi ini kalau Bu Dina saya lihat luar biasa, dan beliau ini mampu juga memberikan mata pelajaran, bisa memberikan ilmu-ilmu IT-nya itu kepada teman-teman yang lain yang waktu saya datang ke sekolah. Luar biasa, Pak. Terima kasih, Pak Mina. Terima kasih. Menyambung yang tadi, Pak. Sama-sama menyambung yang tadi, Pak. Apakah ada yang diberikan kepada guru terkait pembelajaran berbasis IT ini, Pak? Pak, terima kasih. Untuk tahun ini cabang dinas kita melaksanakan pelatihan item, Pak. 14 item, 2 item khusus tentang penerapan IT. Jadi oleh karenanya Pak Cabdin sangat antusias
dia mengharapkan guru-guru kita ke depan, terutama sekali yang muda-muda ini, kiranya dapat menguasai IT dan bersahabat dengan IT, artinya dia mampu menerapkan pelajarannya itu melalui penerapan melalui media IT tersebut, Pak Muktamina. Terima kasih banyak Bapak. Saya kembalikan kepada moderator. Oke. Silakan Ibu Nur Fadilah dulu bertanya ke Bapak Abdul Talib. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah. Saya berasal dari Riau. Pertanyaan saya, Pak, ini mengenai sarana dan prasarana serta sumber daya manusia atau tenaga pendidik untuk siswa ABK, anak berkebutuhan khusus, itu masih kurang memadai. Kira-kira penyebabnya apa ya, Pak? Ya, terima kasih, Bu. Untuk penerapan yaitu pelajaran yang berkhusus kepada anak kita yang Kabupaten Aceh Jaya, dapat saya sampaikan kita di Aceh Jaya di Negeri Aceh Jaya. Kebetulan juga saya termasuk pembina di dalamnya, Bu. Jadi anak-anak kita yang masih tingkat menerima pendidikan, mereka itu akan kita arahkan ke SLB di Aceh Jaya, SLB Negeri Aceh Jaya. Namun apabila dia sudah berada di sekolah, ini sudah kita arahkan melalui kepala sekolah supaya anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini dapat diarahkan 1-2 orang guru untuk membimbing dan mengarahkannya. Dan apabila ada anak itu di dalam yang menerima pelajaran reguler dengan teman-teman yang lain, ini kita harapkan selalu dalam pembinaan saya di sekolah, guru khusus anak kita ini. Apa? Kalau anak lain diberikan pelajaran secara umum, kepada anak ini perlu ada ekstra tuntunan khusus. Ya, anak-anak. Saya sampaikan, saya tidak malu menyampaikan ada di SMA Negeri 1 Jaya, Bu, Indrajaya. Anak kita di Indrajaya itu ada 2 orang yang masih belum mampu membaca seperti Bu Rina sampaikan tadi, terbata-bata dia. Jadi saya arahkan pada jam 10 sampai jam 11, beliau ini beberapa orang kita masukkan dalam satu ruang dan dibina oleh guru untuk bisa dia membaca. Ini sudah kita terapkan, Bu. Tapi kalau di Inom saya lihat tahun lalu orang, tahun ini saya lihat belum ada yang terdata tentang anak yang berkebutuhan khusus yang sehingga perlu ada kegiatan ekstra bagi guru untuk memberikan. Tapi kita lalu di dalam 4 MKK kepala SMA dan SMK mengarahkan supaya bila ada anak-anak kita yang berkebutuhan khusus di SMA dan SMK, kepala sekolah harus bertindak proaktif dalam menindaklanjuti pembelajaran kepada anak tersebut. Demikian, Bu. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, selanjutnya Ibu Mirawati, silakan Bu Mira pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam, Bu Mira. Ya, kenalkan Pak, nama saya Mirawati. Saya berasal dari Aceh Tenggara. Saya Negeri 3 Kutacani, Pak. Ya. Ya, pertanyaan saya, Pak, faktor lingkungan kan sangat berpengaruh ya, Pak, terhadap minat dan proses belajar mengajar peserta didik ini, Pak. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah faktor seperti apa atau lingkungan seperti apa, Pak, yang bisa menjadikan peserta didik kita ini menjadi lebih positif gitu, Pak. Bisa maksudnya kan faktor lingkungan itu bisa internal dan eksternal, Pak. Betul.
Terima kasih Bu Mira. Kalau faktor lingkungan saya lihat yang pertama memang kita pelan-pelan sebagaimana arahan Bapak Kadis. Ini terutama sekali saya lihat anak-anak yang boarding school itu yang ada pesantren atau menetap ini memang sangat bagus dibandingkan anak-anak kita yang reguler biasa. Tapi di situ perlu kita kerja keras dengan lingkungan. Jadi kalau di SMA Tenom hari ini saya tidak begitu risau lagi karena di Tenom ini, karena kami di Aceh Jaya Bu, Tenom dengan kecamatan Tenom dan kecamatan Jaya itu dua kecamatan yang agak sedikit grade pendidikannya itu tidak bimbang lagi kita Bu. Nah kalau di kecamatan masih bimbang karena lingkungannya itu belum begitu signifikan terhadap pendidikan karena kami kan kecamatan yang baru lahir tahun 2002 dulu. Nah, jadi pelan-pelan dan setelah 3 tahun kami dilanda musibah tsunami yang sangat dahsyat, yang luar biasa. Setelah itu kami bangkit pelan-pelan dan yang luar biasa. Jadi olehnya lihat kan artinya yang berjurus ke negatif. Lalu kita libatkan This meeting is being recorded. mensosialisasikan atau mengkampanyekan tentang perlunya pendidikan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Iya. Terima kasih Pak, sangat jelas alasannya. Saya kembalikan ke moderator Ibu Dini. Oke, terima kasih Bu Mirawati. Kita lanjut ke Ibu Eva ya. Silakan Bu Eva dengan pertanyaannya, Bu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Eva Juliani, Pak. Kebetulan saya ngajar di SMP Negeri 3 Jaya. Dari Aceh Jaya, Pak. Ya, ya. Di sini saya ingin menanyakan model-model pembelajaran yang inovatif itu dapat membuat murid-murid kita tertarik ya, Pak ya, untuk mendengarkan gurunya, menyimak pelajaran. Apakah di sekolah kita apakah di sekolah-sekolah kita di Aceh Jaya ini, Pak, ataupun di luar-luaran itu sudah menerapkan model-model pembelajaran inovatif, Pak, bagi guru-gurunya? Itu saja, Ya. Pak. Terima kasih Bu Eva, luar biasa pertanyaannya. Itulah yang dambaan kita pada hari ini. Jadi saya lihat teman-teman kita baik di SD, SMP, dan SMA hari ini sudah berpikir ke arah penerapan pembelajaran secara inovatif. Tapi kita terus secara hari demi hari kita genjot guru kita dan kita mohon kiranya guru kita itu dapat melakukan pembelajaran yang inovatif. Sekurang-kurangnya saya selalu mengatakan setiap guru kita menulis perangkat pembelajaran, apa yang tertulis dalam perangkat pembelajaran itu wajib diterapkan kepada siswa. Contohnya ada tertulis itu metode diskusi, metode yaitu ada lab dan lain sebagainya. Jadi itu adalah langkah-langkah pembelajaran yang mengarah kepada yang inovatif. Dan lebih-lebih ini saya lihat ke Ibu Dina kita, ini adalah saya lihat luar biasa beliau ini menerapkan pembelajaran bahasa Inggris ke siswa di Tenom. Yang kita lihat setiap ada event-event kegiatan selalu ada tampil di sana Bu. Artinya apa? Adanya interaksi antara anak bahasa Inggris sesama bahasa Inggris, bahasa Arab dengan bahasa Arab, muncul anak-anak itu terampil. Artinya apa? Ini adanya sentuhan pembelajaran yang inovatif yang dibina oleh guru kita, salah seorangnya adalah Ibu Dini.
yang hari ini dia menerapkan pembelajaran yang inovatif. Bila dia tidak menerapkan pembelajaran yang inovatif, siswa tak pernah muncul dia di dalam kegiatan-kegiatan tampil di depan khalayak umum yang sebagaimana pernah kita lihat di SMA Tenom ini. Oleh karenanya kita dari Inggris, guru bahasa Indonesia atau guru-guru IPS yang lainnya, kita tidak tertutup kemungkinan mampu melakukan pembelajaran-pembelajaran yang inovatif. Artinya apa? Pembelajaran-pembelajaran yang bisa bisa mengikat atau menarik minat daripada siswa terhadap ingin menggali pelajaran yang diberikan oleh guru tersebut, Bu. Satu lagi Pak, pertanyaan saya, ada nggak hambatan-hambatan bagi guru-guru itu ingin menerapkan pembelajaran inovatif di kelas, Pak? Ya, ada Bu. Ini kita lihat terutama sekali ya guru-guru kita dengan tanda kutip masih ada juga guru-guru kita ini yang malas, ya. Malas, dia masih secara manual seperti penerapan kami dulu. Tapi walau demikian selalu kami mengajak di dalam pertemuan-pertemuan dengan teman kita ini, kita tidak bisa bersikeras dengan model-model pembelajaran lama, karena hari ini anak-anak kita di samping juga dia sekolah hari ini di Aceh Jaya misalnya, sebentar lagi dia akan melanglang buana di perguruan tinggi yang melihat teman-temannya itu yang begitu kreatif dan inovatif, sementara anak kita itu tidak atau akan mengendap sebagaimana yang kita lihat misalnya pada hari ini. Tapi kami dengan Bapak Kacapdin selalu di mana adanya pertemuan dengan guru, selalu kami mengharapkan dalam penerapan pembelajaran itu harus mengikuti situasi zaman yang kita lihat pada hari ini, yaitu mengacu kepada yang pembelajaran dan kreatif sebagaimana yang diharapkan oleh perangkat pembelajaran kita, RPP dan modul yang pada saat ini. Demikian Bu Eva. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Bu Eva. Silakan Pak Tohjali dengan pertanyaannya. Pak Tohjali ada? Kalau Pak Tohjali tidak ada, kita lanjut ke Bu Devi aja. Ada Pak Tohjali. Masih di mute Pak Tohjali, silakan nyalakan mikrofonnya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tohjali, salah satu guru SD Negeri 08 Samsam di daerah Kabupaten Siak, Kecamatan Kandis. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Jali. Iya, saya berasal dari Riau, Pak. Saya ingin bertanya, sekarang ini kan pembelajaran di guru itu sudah harus berbasis HOTS atau HOTS gitu, Pak ya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai seorang pengawas, kira-kira dalam pengamatan Bapak itu adakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pelajaran yang berbasis HOTS? Terima kasih, Pak. Pertanyaan Bapak sangat sempurna dan sangat bagus, terutama sekali kalau di SMA ini adalah merupakan suatu hal yang sangat kita dambakan, Pak. Jadi pembelajaran yang hot ini adalah suatu cakrawala pembelajaran yang membuka cara pikir si anak kepada pembelajaran yang maju. Oleh karenanya guru perlu adanya tingkatan-tingkatan pembelajaran. Artinya tidak boleh lagi seperti dulu. Artinya dia nanti ada C1, C2, C3 sampai dengan C6. Tapi Pak Rajali, kita harus mengerti juga, mohon maaf juga kita dan saya juga guru, kita harus mengerti teman-teman kita ini produknya bukan kita memang menafikan, tidak sama. Misalnya kalau saya keluaran Universitas Negeri Pak Jali U4 atau bagaimana. Jadi ini juga sangat berpengaruh saya lihat dari
guru kita dari latar belakangnya itu. Lebih-lebih mohon maaf, guru-guru kita hari ini yang lulus atau yang sudah menjadi guru, ini ada juga mohon maaf teman-teman kita yang latar belakangnya itu adalah sekolah Sabtu Minggu, sehingga saya lihat guru-guru ini mengarah kepada pembelajaran yang hot karena mereka ini belum mampu menguasai materi secara sempurna. Makanya seperti pertanyaan Bapak tadi itu ada kerja keras dari Bapak Kacapdin dan Bapak Kadis atau nanti melalui kerja MGMP. Di dalam MGMP itu kita menggali materi-materi yang sehingga bisa dikuasai oleh guru, yang sehingga guru tahu dia mana mata pelajaran dan bagaimana cara yang pembelajaran yang jangan cara masalah gurunya saja belum tahu, ini yang menjadi kendala Pak. Ya, jadi karenanya menafikan ini adalah merupakan ruang lingkup kita sangat tergantung pada guru yang ada di sekolah. Artinya yang pertama sekali guru kita itu harus sesuai dengan basicnya. Yang kedua, dia mampu menguasai materi. Kemudian yang ketiga, guru itu mampu menyiapkan perangkat pembelajaran yang bernuansa hot tadi. Nah, oleh karenanya kami selalu mengharapkan kepada guru-guru kita, kiranya guru harus betul-betul siap dalam menyiapkan pembelajaran dan menerapkan di kelas dalam pembelajaran di depan kelas yang bersifat yaitu ada artinya tahap-tahapnya itu. Artinya jangan hot langsung atau loss terus. Jadi harus adanya sesuai dengan, makanya di sini nanti akan kami periksa melalui RPP daripada seorang guru. Nah, kalau misalnya anak kelas 3 SMA, ini hotnya itu harus 60-40, itu paling kurang kita minta. Tapi kalau di kelas 1 masih bisa misalnya 50-50. Nah, oleh karenanya kami selalu mengarahkan teman-teman pengawas untuk memverifikasi tentang RPP guru yang sehingga bisa dia arahkan. Dan kami juga ada masuk untuk melihat mensupervisi guru-guru kita cara memberikan pembelajaran yang bernuansa hot yang seperti Pak Rajali. Saya rasa demikian Bu Pak Rajali. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya, silakan Ibu Nevi dengan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah terima kasih Pak sudah memberikan waktu dan tempatannya supaya kami bisa bertanya dan menjawab, dan Bapak bisa menjawab pertanyaan terhadap permasalahan yang siapa yang bertanya nih Pak? Rata-rata sudah dijawab, tapi yang lebih fokusnya di diferensiasi Pak, kan ada metode yang pemilihan antara siswa level high, medium sama yang low, tapi di lapangan kan kebanyakan guru menyamaratakan seluruh kemampuan siswa gitu Pak. Apa sih yang kendalanya sehingga kebanyakan guru itu sulit untuk menerapkan metode diferensiasi. Satu lagi Pak, sama kan sebenarnya yang tadi menyambung masalah model-model pembelajaran inovatif, tapi di lapangan misalnya di dalam RPP-nya sudah dibuat rancangan sebagus mungkin terhadap metode pembelajaran PJBL atau PBL, tapi tetap pada saat di lapangan banyak guru yang pengajarannya itu terpusat pada guru, bukan mendidik siswa lebih inovatif dan kreatif. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum. Luar biasa pertanyaannya, artinya pembelajaran yang masih dominan di guru ya. Ini saya lihat yang pertama sekali Bu,
pertama sekali kalau kita lihat yang sangat dominan itu mata pelajaran yang IPA, Bu. Contohnya kimia, yang banyak hitungan. Anak-anak kita pada hari ini dia tidak mampu dalam hal hitungan, yang sehingga guru kita apabila dia mengarahkan kepada hot, jadi anak kita tidak bisa kejar. Dan yang menjadi kendala kita di Aceh, anak-anak kita hanya semata-mata menerima pembelajaran di sekolah tanpa dibarengi dengan les atau kegiatan pembelajaran di rumah ini. Tapi saya lihat kalau penerapan di SD hari ini sudah bagus, ya kan? Bahkan cucu saya hari ini masih kelas 1, sudah saya kasih di les. Jadi di les itu saya lihat anak-anak kita mampu dia untuk bekerja lebih ekstra lagi, karena di sana nanti ada pembelajaran tentang hitungan, tentang lain-lain sebagainya. Tapi saya lihat kalau misalnya di pembelajaran sosial, misalnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pelajaran-pelajaran eksakta, artinya apa? Teman-teman kita yang mata pelajaran sosial ini lebih mudah dibandingkan dengan teman-teman kita yang guru yang IPA, karena kendalanya di sana tadi. Jadi oleh karenanya saya lihat untuk teman-teman kita yang mata pelajaran IPS ini ada sedikit penekanan dari kami pengawas. Mau Bapak itu kucing lama kurangnya apa yang membuat ya nggak usah lah. Jaringan nggak bagus nih kayaknya ya. Jaringan kayaknya ini. Si Bapak hilang. Iya. Jaringan udah masuk lagi. Tarang nado. Oke, si Bapak udah masuk. Halo Bapak, masih mute. Kayaknya habis Ibu siapa? Habis Bu Nurjazili kita sudah aja? Apa gimana? Saya sekali, boleh Kak? Siapa? Yusra. Siapa yang belum tanya? Yusra, Bu Nurjazili, Kak Marlin. Yusra belum. Bu Priska juga ya? Belum juga. Agak berbeda nih Kak. Iya, nggak apa-apa. Ada satu tentang paguyuban, nggak apa-apa lah nanti ya. Nggak apa-apa. Ini kayak Bapak ini Kalau misalnya pertanyaan kita kan rata-rata Bu Din sibuk mungkin ya. sama ya. Jadi kita nanti kan merangkum jawaban nih Bapak tuh kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Soalnya udah terjawab semuanya. Karena kan udah terjawab semuanya. Ya, kita juga ada nampak di situ ceritanya. Iya. Alhamdulillah lah udah terjawab 6 poin sudah Tapi emang terjawab. pertanyaan Ayusta agak berbeda nih, penasaran juga. Itulah sebab si Bapak. Bapak kayaknya nggak pas jaringan ini. Penasaran? Halo Pak. Berapa menit lagi ya Bu Dini? Ini bisa? Nggak kelihatan Kayaknya soalnya. keluar deh. Bapak kayak nggak bisa masuk. Oh ada masih. Cuman nggak bisa, jaringan nggak bagus kayaknya. Saya HP di ruangan sana bentar ya. Aku kayak keluar tuh, jaringanku yang hilang karena angin badai. Assalamualaikum Bu Dini. Oke, ya, salam Bapak, silakan masuk lagi. Ya, mohon maaf tadi anak saya minta uang dia. Oh iya. Berarti tadi pertanyaan dari Bu Nevi udah terjawab ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke Bu Nurjazili ya. Terima kasih banyak. Oke, silakan Bu Nur. Bu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Nurjazili dari Riau. Saya mau bertanya ini Pak,
apa faktor penyebab siswa pasif dan malas berpikir ketika mengalami kesulitan belajar di kelas, di dalam kelas? Ya, luar biasa. Terima kasih Bu Bu Nur Zazali. Ya, ini terutama sekali Bu, kalau kami di desa ini memang di daerah perkampungan, itulah kendala utama memang. Anak rata-rata boleh kita sebut pasif. Ini adalah perlu adanya sentuhan tangan manis dari guru. Makanya saya agak sedikit bergembira kalau di Tenom teman-teman kita masih muda-muda dan mampu untuk membangun yaitu minat siswa untuk belajar. Jadi melalui pembelajaran yang bersifat diskusi. Saya selalu mengarahkan seperti Bu Dini dan teman-teman yang lainnya, pembelajaran itu tidak boleh hanya monoton di kelas, tapi perlu sekali-sekali kita buat di alam bebas di luar yang sehingga kreasi pembelajarannya itu bisa ada pembaharuan yang luar biasa. Jadi anak-anak yang pasif ini tadi Bu, karena memang terutama sekali seperti tadi dia untuk mengungkapkan pertanyaan itu dengan bahasa Indonesia agak kurang menguasai bahasa Indonesianya itu karena dia masih dengan bahasa daerah. Jadi oleh karenanya saya juga memberi masukan kepada guru-guru, terima saja anak-anak dia menanyakan atau berdiskusi dengan bahasa daerah yang artinya kita mengarah kepada pembelajaran yang kita tuju. Nah, artinya tidak lepas bagaimana yang kita harapkan. Karena kalau kita mengharapkan hanya semata-mata melalui diskusi melalui bahasa Indonesia, ini anak kita agak sedikit kurang respect dia terhadap pelajaran karena memang untuk mengeluarkannya itu agak sedikit singkat. Tapi ada beberapa kelompok siswa yang dibuat kelompok-kelompok diskusi, ini lebih kreatif anak-anak dalam menyampaikan pembelajarannya. Jadi yang sehingga pembelajaran yang kurang respect tadi itu adalah anak-anak yang kurang menguasai bahasa seperti yang kita harapkan yaitu dengan bahasa Indonesia. Namun kami mengharap sangat kepada guru, baik di dalam diskusi kelompok maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, harus kita mengarahkan boleh anak-anak menyampaikan pembelajarannya itu dengan bahasa daerah, tapi nanti diulang dan disempurnakan oleh guru. Demikian, Bu. Ya Pak, terima kasih Pak. Alhamdulillah saya puas dengan jawaban Bapak. Saya kembalikan ke Bu Dini. Iya, terima kasih Bu. Dari sini kita lanjut ke Ibu Yusra. Silakan Ibu Yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan Pak, seperti kita ketahui sebelumnya, peran orang tua juga sangat berpengaruh terhadap pendidikan dan keberhasilan siswa dalam pembelajarannya di sekolah. Jadi menurut Bapak sebagai pengawas, apakah pihak-pihak sekolah perlu melakukan program parenting supaya masalah-masalah siswa tersebut dapat disampaikan mungkin kepada orang tuanya langsung. Ya, mungkin ada kendala-kendala dapat disampaikan langsung. Terima kasih Bapak. Baik, ini kan kuat suaranya. Ya. Terima kasih. Inilah yang kita lakukan sekarang Bu, yang sehingga di dalam rapat MKKS kami selalu menyampaikan kepada ketua MKKS dan teman-teman kepala sekolah, di sekolah itu dalam 1 tahun wajib paling kurang itu Bu 2 kali setahun melakukan yaitu rapat koordinasi dengan wali murid, yaitu pada saat pengambilan rapor di semester ganjil dan semester genap. Nah, untuk anak-anak yang PPDB atau anak baru ini perlu begitu masuk dia awalnya harus kita buat pertemuan
dengan wali siswa. Karena hari ini seperti yang Ibu sampaikan, cukup banyak juga orang tua siswa itu yang setelah anaknya berada di sekolah dia tidak begitu open. Nah, baru dia tahu nanti setelah 3 tahun kemudian. Kurang respect terhadap bagaimana keberadaan anaknya di sekolah. Tapi ada juga tidak tertutup kemungkinan sekitar kalau di Aceh Jaya itu lebih kurang ada sekitar 45% Bu ya. Yang hari ini saya lihat orang tuanya itu sudah agak sedikit peduli dia dengan pendidikan, karena dia lihat anak orang begitu keluar dari SMA 4 tahun sudah selesai menjadi sarjana. Ini adalah anak-anak selalu yang adanya binaan dan yang adanya kepedulian daripada kedua orang tuanya. Oleh karenanya ini adalah merupakan suatu tren model yang di Aceh Jaya hari ini, kepedulian orang tua atau lingkungan sudah terus begitu meningkat Bu, terhadap kepedulian lingkungan terhadap keberadaan siswa di sekolah. Demikian Bu Yusra. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kebetulan saya sekolah. Nah, terima kasih Pak, penjelasannya sangat puas dengan penjelasan Bapak. Terima kasih Bu Yusra. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Bu Dini. Oke, terima kasih Bu Yusra juga. Kita lanjut ke Ibu Friska. Silakan Bu Friska. Ya, terima kasih Bu Dini. Kebetulan pertanyaan saya tadi hampir sama dengan Ibu Yusra ya Pak ya. Membangun relasi orang tua. Jadi kayak di sekolah saya Pak, yang mindset orang tua kalau anaknya udah disekolahkan, dia tuh cuma mau tahu anaknya hasilnya bagus gitu ya Pak ya. Kemudian kalau misalnya mereka udah istilahnya memberikan anaknya tuh ke sekolah, berarti mereka tuh merasa udah nggak ada lagi bertanggung jawab. Jadi seperti yang Bapak bilang, memang harus ada. Alhamdulillah terjawab. Tadi saya mau bertanya gini Pak, berapa kali seharusnya kita itu mengundang orang tua sebaiknya ya Pak ya? Tapi karena Bapak udah menjawab 2 kali itu memang udah harus dan wajib ya Pak ya untuk mengundang orang tua. Jadi udah terjawab pertanyaan saya juga sama-sama Bu Yusra. Cuman itu Pak, yang menjadi kendala kami di sekolah sekarang adalah masih ada mindset orang tua itu Pak yang ngerasa kalau udah disekolahkan ya udah sekolah. Nanti orang tua menunggu hasil ijazah. Kalau anaknya misalnya nih ya Pak ya, ada pembagian IPA IPS. Kalau mereka tuh merasa bahwa mereka pengen anaknya IPA. Kalau anaknya, kenapa anaknya jadi IPS? Mereka nggak mau tahu. Mereka maunya IPA. Itu aja yang agak berat di sekolah saya Pak. Tapi itu ada jalan keluar Bu. Yang pertama Ibu, kalau misalnya Ibu sebagai bekerja sama dengan wali kelas Bu. Jadi nanti Ana bailan cici. Najame ada tamu cici ya, ada tamu. Ada tamu. Ya. Jangan ada tamu nih ya. Kayaknya penting itu teleponnya. Iya. Siapa lagi Bu yang belum konek? Nanti kita udahin aja kan sebabnya. Iya. Ini udah lumayan panjang kita. Udah lumayan lama kita dari jam Bapak itu ya. Ini mohon maaf Bu, izin cucu saya ini yang di Sigli. Jadi dia kalau sudah ngambek, telepon cicinya. Mohon maaf. Jadi saya sampaikan Bu Dini, tadi saya sambung sedikit lagi Bu. Boleh. Saya. Jadi Ibu harus koordinasi dengan wali kelas ya. Jadi nanti di mana ada pertemuan dengan wali kelas, Ibu masuk menyampaikan bagaimana cara dan teknis seseorang siswa dia kita tempatkan di jurusan IPA, IPS atau lain sebagainya. Yang sehingga orang tua itu mampu dia untuk mengklasifikasi instingnya itu, oh anak saya di sini hari ini, oh anak saya begini. Nah, kalau juga kita paksakan seperti yang disampaikan oleh orang tua, akibat yang ditimbulkan harus Bapak Ibu sampaikan ini nanti. Artinya
anak-anak apabila kita paksakan di dalam satu jurusan, dia tidak nanti matching dengan jurusan tersebut, ini akan bermuara kepada dampak yang tidak bisa kita harapkan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu menyampaikan kepada orang tua secara kontinu dan mampu dia mencerna, mungkin saya rasa tidak dapat menimbulkan suatu efek yang tidak kita harapkan. Demikian, Bu. Ya, Bapak, terima kasih banyak Bapak. Insya Allah akan saya. Oke, teman-teman yang lain saya rasa sudah tercover semua materi kita ya. Sudah tercover semua ya. Ya sudah, kalau begitu kita sudah puas juga kan. Kami berterima kasih sekali sama Bapak karena sudah menyita waktu Bapak cukup lama. Ya Pak ya, Pak Abdul Talib. Terima kasih Bu Dini. Saya walaupun lama, artinya perasaan saya baru 10 menit karena ini adalah saya berada di dalam ekosistem guru. Luar biasa. Ini memang cita-cita saya. Apa yang diterapkan di benak saya, demikian juga di mana tanah guru, di mana tanah pendidikan juga harus sama, kita menerapkan konsep yang sama supaya mengarah kepada muara peningkatan mutu pendidikan baik di Aceh maupun di luar Aceh. Demikian Bu Dini. Iya, terima kasih sekali Bapak. Kami betul-betul terima kasih semua. Terima kasih atas waktu Bapak. Kami sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf juga. Mungkin dalam penyampaian ada sana sini yang kurang berkenan. Alhamdulillah puas Bapak ya. Oke Pak, silakan. Terima kasih. Ya, silakan leave room Bapak. Terima kasih. Oke. Ya. Bu Dini. Ya. Udah nggak usah lagi ya. Berarti ada yang mau dibilang nih sekalian pas kita aja di sini. Dini langsung silakan lift Bapak. Karena kalau nggak live. Soalnya Bapak pengawas saya itu Bu emang suka ngobrol orangnya. Makanya dia satu pertanyaan aja cukup 10 menit lebih kita jawab itu. Iya, kita yang segan kan. Dia